Ada satu serangan Islam yang paling dianggap hebat oleh mereka. Padahal sebenarnya tidak hebat juga. Tapi mereka anggap serangan berbobot. Itu diberikan oleh orang seperti Zakir Naik. Pertanyaannya begini, di mana di Alkitab Yesus bilang, aku ini Allah, Tuhan, sembahlah aku? Di mana di Alkitab Yesus berkata, aku ini Tuhan? Sampai Zakir Naik berkata, kalau ada yang bisa kasih tunjuk ayat Yesus bilang, aku ini Tuhan, hari ini juga saya jadi Kristen. Itu dianggap senjata mematikan bagi orang Kristen. Tapi menurut saya, mematikan kalau disampaikan kepada orang bodoh yang tidak belajar. Kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini pendeta Esra Soru ini mencoba membantah argumen dari Dr. Zakir Naik, di mana ada Yesus mengatakan dia Tuhan dan sembahlah aku, maka saat ini juga aku masuk ke dalam agama Kristen. Tapi sampai detik ini belum ada satu pendeta pun yang berhasil membantah argumen dari Dr. Zakir Naik. Di sini pendeta Esra Soru mencoba membantah argumen dari Dr. Zakir Naik. Apakah bantahan dari pendeta Esra Soru ini logis dan bisa diterima akal? Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Ada satu serangan Islam yang paling dianggap hebat oleh mereka. Padahal sebenarnya tidak hebat juga. Tapi mereka anggap serangan berbobot. Itu diberikan oleh orang seperti Zakir Naik. Pertanyaannya begini, di mana di Alkitab Yesus bilang, aku ini Allah, Tuhan, sembahlah aku? Di mana di Alkitab Yesus berkata, aku ini Tuhan? Sampai Zakir Naik berkata, kalau ada yang bisa kasih tunjuk ayat Yesus bilang, aku ini Tuhan, hari ini juga saya jadi Kristen. Itu dianggap senjata mematikan bagi orang Kristen. Tapi menurut saya, mematikan kalau disampaikan kepada orang bodoh yang tidak belajar. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh belajar Alkitab, justru pertanyaan seperti itu yang pertanyaan bodoh menurut saya. Kenapa? Saya berikan beberapa jawaban. Pertama, dasar iman orang Kristen itu bukan hanya omongan Yesus. Dasar iman Kristen adalah seluruh kitab suci, Kejadian sampai Wahyu. Jadi biar Yesus tidak omong keluar dari mulut Yesus, asal kitab suci bicara itu, orang Kristen percaya. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Esra Soru. Jadi pendeta Esra Soru ini mengatakan, dasar keimanan Kristen itu bukan hanya omongan Yesus, tapi dasar keimanan Kristen itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi pendeta ini sepertinya ada yang membuat kesalahan di sini. Mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi dasar utamanya bukan omongan Yesus, tapi dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dia lebih mendengarkan murid-murid Yesus daripada Tuhannya, karena bagi mereka Yesus ini adalah Tuhan. Tapi kenapa mereka ini lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus yang 12 ini? Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Jadi iman orang Kristen tidak hanya Yesus omong A, kita A, Yesus omong B, kita B. Seluruh kitab suci, Kejadian sampai Wahyu. Kalau keluar dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak terima. Iman kita dari kitab suci. Karena itu, kalau mau cari tahu Yesus itu Tuhan, bukan hanya dari omongan Yesus. Lihat seluruh kitab suci. Apakah kitab suci bicara Yesus itu Tuhan, Yesus Allah atau tidak? Itu jawaban saya pertama. Jawaban kedua, apakah kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan harus datang dari mulut Yesus sendiri baru boleh dipercaya? Kita sudah mendengarkan bagaimana pendeta Esra Soru ini mencoba membantah argumen dari Dr. Zakir Naik. Tapi bantahan dari pendeta Esra Soru ini sama sekali tidak logis dan tidak bisa diterima akal. Jadi buat teman-teman di sini, pendeta Esra Soru mengatakan, dasar iman orang Kristen itu bukan ucapan Yesus saja. Kalau memang dasar umat Kristen itu bukan ucapan Yesus saja, itu ucapan siapa? Mereka mengakui bahwa Yesus ini adalah Tuhan, tapi mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhannya. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Satu ayat ini kita kasih kepada mereka.
kepada seluruh ke-10 pendeta, maka di 10 pendeta ini bantahannya itu semuanya berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka itu membantah dengan kebohongan mereka sendiri, bukan berdasarkan kepada ayat-ayat Alkitabnya yang mereka yakinin ini sebagai kitab suci. Kalau kita mengkaji lebih luas lagi tentang Alkitab, ini bukan kitab suci, karena kitab suci itu tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab ini yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan ilmu modern, bahkan sangat tidak setuju dengan ilmu modern, bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Apakah ini yang dinamakan kitab suci? Kalau ada kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, berarti ini sudah dicampur tangan oleh manusia. Jadi kepada teman-teman di sini, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Silahkan di-sharekan videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.